Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 hari ini akan membahas materi mengenai perkembangan nilai, moral dan sikap peserta didik remaja, serta implikasi pemenuhan kebutuhan remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Baik, sebelum kami beranjak ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, Putu Ayu Putri Darmayani dengan NIM 231-202-1130 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Dela Pramedia dengan NIM 2312021131. Baik, kita beranjak ke topik materi yang kita punya hari ini, yaitu ada 6. Yaitu yang pertama perkembangan nilai, moral, dan sikap. Yang kedua ada perbedaan individual dalam perkembangannya. Kemudian yang ketiga ada upaya pengembangannya. Dan keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap tersebut. Yang kelima, jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Dan yang terakhir, kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Baik, kita langsung saja ke topik yang pertama, yaitu perkembangan nilai, moral, dan sikap yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, jadi menurut Daniel Susanto, pertumbuhan atau perkembangan ditandai dengan beberapa perubahan-perubahan, yaitu bisa kita lihat di layar, ada perubahan fisik, perubahan intelek, perubahan sosial, dan perubahan moral. Kita langsung saja ke perubahan yang pertama, yaitu perubahan fisik. Nah, di perubahan fisik. Nah, pada masa usia remaja, terjadi pertumbuhan fisik yang cepat dan juga terjadi proses kematangan seksual yang sudah matang seperti itu. Nah, beberapa kelenjar yang mengatur fungsi seksualitas pada masa ini itu mulai matang dan berfungsi. Nah, di samping itu tanda-tanda seksualitas sekunder juga mulai tampak pada diri remaja. Dan yang kedua ada perubahan intelek. Nah, perubahan intelek di sini menurut Jean Piaget, ya menurut perkembangan kognitif yang dibuat oleh Jean Piaget, itu seorang remaja telah beralih pada masa konkret operasional ke masa formal operasional. Nah, apa itu masa konkret operasional dan masa formal operasional? Kita akan membahas perbedaannya. Nah, dimulai dari masa konkret operasional. Masa konkret operasional itu seseorang mampu berpikir sistematis terhadap hal-hal atau objek-objek yang bersifat konkret. Nah, sedangkan pada masa formal operasional itu masa di mana remaja sudah mampu berpikir secara sistematis terhadap hal-hal yang bersifat abstrak dan hipotesis. Nah, itu dia perbedaannya. Jadi, dari masa yang belum mampu berpikir sistematis menjadi sudah mampu berpikir sistematis. Nah, baik. Dan pada masa remaja ini, itu remaja sudah mulai dapat berpikir secara kritis. Dan perubahan yang ketiga ada perubahan sosial. Peserta didik di usia remaja memasuki status sosial yang baru ya. Tentunya dia dianggap bukan anak-anak lagi. Dan diharapkan remaja tersebut menjadi atau bertingkah laku dan berpikir layaknya orang dewasa. Nah, masa ini remaja cenderung bergabung dengan kelompok sosial atau kelompok sebagainya, dan di mana kelompok ini menjadi tempat ternyaman bagi remaja ini. Dan pengaruh kelompok bagi perkembangan nilai moral dan sikap remaja tersebut tentu sangat berpengaruh ya. Baik, kita beranjak ke perubahan yang terakhir, yaitu perubahan moral. Nah, peserta didik pada masa usia remaja akan terjadi kontrol tingkah laku moral dari luar menjadi dari dalam. Dan
dari konsep moral khusus menjadi prinsip moral umum. Nah, pada masa ini juga terjadi perubahan dari konsep moral khusus menjadi konsep moral umum itu dari khusus menjadi umum ya. Nah, karena itu pada masa ini seorang sudah dapat diharapkan untuk mempunyai nilai-nilai moral yang dapat melandasi tingkah laku moralnya. Landasan-landasan moral, nilai-nilai moral yang baik tentunya ya, untuk menjadi landasan dia bertingkah laku nantinya di masyarakat, keluarga, maupun di sekolah ya. Kemudian, walaupun demikian, pada masa ini peserta didik juga akan mengalami kegoyaan tingkah laku, moral sebagaimana yang dialami pada usia sebayanya. Nah, kita sebut saja sebagai kenakalan remaja, karena kembali lagi, lingkungan menjadi hal yang pengaruh utama dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap bagi setiap remaja. Nah, jadi jika lingkungan mereka buruk, itu pasti mereka ikut terpengaruh. Kemungkinan kecil mereka tidak terpengaruh oleh bagaimana lingkungan sekitar mereka ya maksud saya. Nah, jadi tapi hal tersebut dibilang wajar selama tidak terlalu menyimpang dari moralitas yang berlaku dan tidak terlalu merugikan orang lain serta tidak berkelanjutan setelah masa remaja berakhir. Nah, jadi jika mereka sudah dewasa nanti dan menyadari itu nakal, tidak boleh dilakukan, mereka berhenti melakukan, dan itu disebut hal yang wajar karena itu hanya kenakalan sementara, kenakalan remaja. Baik, kita lanjutkan ke topik yang kedua, ada perbedaan individual dalam perkembangan nilai, moral, dan sikap. Nah, jadi setiap individu mempunyai perbedaan dalam menyikapi nilai, moral, dan sikap tergantung di mana individu berada. Nah, jadi kembali lagi seperti saya katakan sebelumnya, lingkungan juga sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap tentunya. Dan ya seperti yang dikatakan bahwa tergantung di mana individu berada, tergantung lingkungan remaja tersebut. Nah, pada anak-anak terdapat anggapan bahwa aturan-aturan adalah pasti dan mutlak karena diberikan oleh orang dewasa. Sedangkan pada anak-anak yang berusia lebih tua, mereka bisa menawar aturan tersebut. Pada sebagian remaja dan orang dewasa, pedoman mereka hanyalah menghindari hukuman. Baik, katakanlah contohnya di sekolah seperti itu. Jadi contohnya dalam setiap jenjang ya, SD, SMP, SMA pasti memiliki yang namanya KKM atau nilai minimum. Nah, misalnya kita katakan nilai minimumnya 85. Tentu setiap murid takut bahwa mereka memiliki nilai di bawah 85. Dan untuk menghindari hal tersebut, mereka pasti melakukan mencontek atau budaya mencontek ini sudah tidak asing lagi ya bagi kita karena mereka takut mendapatkan hukuman karena nilai mereka tidak di atas 85. Nah, mereka seolah-olah hanya memperdulikan untuk menghindari hukuman dan tanpa memperdulikan tindakan tersebut memiliki nilai moral atau tidak. Dan sedangkan pada tingkat kedua sudah ada pengertian bahwa untuk memenuhi kebutuhan sendiri seorang juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Nah, pada tingkat kedua ini remaja sudah mulai mengerti bahwa kita tidak bisa mementingkan diri sendiri, tapi kita juga harus memikirkan kepentingan orang lain. Kita tidak boleh mencontek, karena kalau mencontek itu pasti akan merugikan orang yang dicontek. Nah, seperti itu. Lalu perbedaan perseorangan juga dapat dilihat pada latar belakang kebudayaannya. Nah, jadi kemungkinan terdapat individu atau remaja yang tidak mencapai perkembangan nilai, moral, dan sikap serta tingkah laku yang diharapkan padanya. Nah, jadi di lingkungan setiap remaja pasti memiliki budaya yang berbeda. Nah, contohnya ada satu wilayah yang
mewajarkan mereka untuk berkata kasar, keras, dan lain sebagainya, dan itu pasti akan susah untuk remaja tersebut mengembangkan nilai moral dan sikap baiknya, tentu saja, karena dari kecil sudah diwajarkan untuk seperti itu. Nah, jadi itu akan menghambat remaja atau peserta didik dalam mengembangkan nilai moral dan sikap baiknya. Nah, kita lanjut ke materi yang ketiga, ada upaya pengembangan nilai moral dan sikap. Nah, perwujudan nilai moral dan sikap tidak terjadi dengan sendirinya ya tentunya. Karena tidak semua individu mencapai pengembangan nilai-nilai hidup, perkembangan moral dan tingkah laku seperti yang diharapkan. Nah, untuk itu kita memiliki upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja. Itu kita ada dua di sini. Yang pertama, menciptakan komunikasi dan menciptakan lingkungan yang serasi. Nah, yang pertama itu menciptakan komunikasi. Seperti yang kita tahu, komunikasi merupakan hal yang sangat penting ya, yang sangat utama. Karena tanpa komunikasi, kita tidak mengerti satu sama lain. Dan kita harus mengembangkan komunikasi kita terhadap peserta didik kita atau remaja. Nah, seperti contohnya kita bisa terapkan di lingkungan sekolah, yaitu meminta peserta didik untuk bekerja dalam kelompok. Dari situ mereka akan aktif menyalurkan ide mereka, akan aktif memerankan peran mereka. Dari situ mereka akan terangsang untuk lebih aktif, untuk mengembangkan nilai mereka. Nah, seperti itu. Nah, jadi selain di lingkungan sekolah tersebut, bisa dilakukan di lingkungan keluarga juga, seperti ikut dalam mengambil keputusan aturan di rumah atau diberikan tanggung jawab. Dan selain itu juga bisa dilakukan di lingkungan kelompok, di organisasi, dan di masyarakat ya tentunya. Jadi karena nilai-nilai kehidupan yang dipelajari barulah betul-betul berkembang apabila telah dikaitkan dalam konteks kehidupan bersama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, upaya yang dapat kita lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang serasi ya. Jadi seorang yang mempelajari nilai hidup tertentu dan moral, kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku, sebagai pencerminan nilai hidup, itu umumnya seseorang yang memiliki lingkungan yang jujur, positif, dan kesungguhan. Nah, jadi lagi dan lagi lingkungan merupakan faktor yang sangat penting ya bagi diri remaja dalam mengembangkan nilai moral dan sikap yang baik ya tentunya. Nah, jadi untuk remaja, moral merupakan suatu kebutuhan tersendiri oleh karena mereka sedang dalam keadaan membutuhkan suatu pedoman atau petunjuk dalam rangka mencari jalannya sendiri. Dan pedoman ini untuk menumbuhkan identitas diri, kepribadian yang matang, dan menghindarkan diri dari konflik-konflik yang selalu terjadi di masa ini. Nah, jadi ya seperti itu. Remaja sedang mencari pedoman untuk mencari jalannya sendiri, mencari jalannya yang baik ya tentunya. Nah, selain itu, nilai-nilai keagamaan perlu mendapatkan perhatian. Jadi nilai agama ini sangat menentukan tingkah dan sikap yang baik ya tentunya. Jadi diharapkan peserta didik lebih religius dalam agamanya masing-masing. Nah, jadi dapat ya kita simpulkan atau dapat kita katakan bahwa lingkungan yang lebih bersifat mengajak, mengundang, memberikan kesempatan, itu akan lebih efektif daripada lingkungan yang semata-mata hanya ada larang-larangan yang akan bersifat serba membatasi pergerakan remaja tersebut. Nah, jadi terlalu banyak aturan tidak akan membuat remaja berkembang. Jadi lingkungan yang positif, bersifat mengajak, jujur, mengundang, memberikan kesempatan itu lebih baik bagi remaja itu sendiri. Nah, itu dia upaya-upaya pengembangan nilai moral dan sikap. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan Dila. Baik, terima kasih Putri. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang.
Jadi ada 4 faktor, yaitu yang pertama dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Keluarga menjadi faktor pertama yang dapat mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang karena biasanya tingkah laku seseorang itu mencontoh dari tingkah laku orang-orang terdekat mereka, yaitu terutama dari keluarga, saudara-saudaranya, dan yang paling penting itu dari orang tuanya. Jika seseorang berada dalam lingkungan keluarga yang bisa dibilang harmonis, rukun, di mana keluarga orang tuanya dapat membimbing anak-anak mereka, otomatis anak-anak mereka pun akan memiliki nilai moral dan sikap yang baik sesuai dengan ajaran dari keluarga mereka. Namun jika seseorang berada dalam lingkungan keluarga yang kurang baik, bisa dibilang itu broken home, di mana orang tua mereka sering bertengkar, sering berkata-kata kasar, atau bahkan sampai main tangan atau memukul, itu juga mempengaruhi nilai moral dan sikap anaknya nanti. Karena biasanya anak-anak di bawah umur itu belum mengetahui, belum dapat membedakan mana perilaku yang baik dan mana perilaku yang buruk, mana yang patut untuk ditiru dan mana yang harus dihindari. Kemudian yaitu yang kedua itu adalah faktor dari lingkungan sekolah. Sekolah menjadi faktor kedua karena selain di rumah kita menghabiskan sebagian waktu kita itu adalah di sekolah bersama dengan teman-teman kita, bersama dengan guru-guru kita. Di mana di sekolah itu guru memiliki peran sebagai orang tua kedua kita yang menjadi contoh, menjadi panutan bagi siswa-siswanya. Baik itu dalam bertingkah laku, bersikap, bertutur kata, maka seorang guru sebaiknya sudah memiliki nilai moral dan sikap yang baik sehingga siswa-siswanya pun dapat mencontoh hal yang baik pula. Selain itu, guru juga di sekolah tidak hanya berperan sebagai pengajar, memberikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga berperan sebagai pembimbing, pendidik siswanya, sehingga siswanya itu memiliki karakter, nilai moral, dan sikap yang baik. Kemudian yang ketiga itu dari lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini juga sangat-sangat mempengaruhi nilai moral dan sikap seseorang, terutama para remaja. Karena seperti yang kita tahu, jam sekarang ini sangat banyak sekali berita-berita yang beredar itu tentang kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini termasuk dari dampak dari pergaulan yang tidak baik. Jadi, sebaiknya kita dapat memilih pergaulan yang baik, di mana pergaulan itu dapat membawa pengaruh positif terhadap kita, dapat mendorong kita ke arah yang lebih baik, karena banyak sekali pergaulan-pergaulan bebas di masa remaja ini, contohnya pergaulan yang suka minum-minum, yang suka merokok, bahkan ada pula remaja zaman sekarang ini yang sudah melakukan tindak kriminalitas dan dapat mengganggu ketenangan masyarakat dengan melakukan balap liar. Inilah merupakan contoh dari pergaulan yang sudah dibilang sangat buruk dan negatif. Contoh nyatanya sendiri ada di lingkungan sekitar saya, yaitu ada remaja yang saya kenal, teman saya. Dia ini merupakan seseorang yang tidak pernah keluar rumah, tidak pernah nongkrong-nongkrong seperti remaja biasanya, tidak pernah merokok, tidak pernah minum-minum. Namun ketika dia memasuki SMA, bertemu dengan lingkungan baru, bertemu dengan teman-teman baru, mungkin salah memilih pergaulan, sehingga sekarang dia itu sudah mulai keluar malam, sudah mulai suka ngumpul-ngumpul dengan temannya, bahkan dia sudah mulai merokok dan minum minuman beralkohol. Dan ini merupakan dampak pengaruh buruk dari pergaulan yang tidak baik. Namun jika kita dapat berada dalam pergaulan yang baik, yang positif, di mana terdiri dari kelompok orang-orang yang memiliki pikiran positif, jiwa positif. Contohnya seperti di lingkungan tempat tinggal saya juga ada yang memiliki pergaulan yang mencerminkan pergaulan yang positif, yaitu sekelompok remaja yang membentuk sebuah kelompok yang diberi nama ngayah. Nah, itu dalam bahasa Bali. Jika di dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan sebagai sekelompok remaja-remaja yang senang melakukan
bakti sosial yang senang melakukan kerja bakti, bergotong royong, membantu masyarakat sekitar. Bahkan ini juga sudah dikenal oleh masyarakat di tempat tinggal saya karena mereka ini sangat senang sekali membantu masyarakat sekitar, baik itu dalam membersihkan lingkungan desa, baik itu dalam melakukan apa namanya itu bakti sosial dengan memberikan bantuan kepada para lansia, dan bahkan jika ada odalan atau acara di pura, mereka ini akan ikut turun tangan membantu membersihkan areal pura dan membantu melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan. Dan ini merupakan contoh nyata dari pergaulan positif yang dapat mendorong, membimbing teman-teman sekelompoknya untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Kemudian yang keempat itu adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ini juga dapat berpengaruh kepada nilai moral dan sikap seseorang, karena jika kita berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki aturan-aturan, menjunjung tinggi nilai moral dan norma-norma yang ada, maka otomatis kita yang berada dalam lingkungan tersebut akan mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat itu. Nah, tapi jika kita berada di lingkungan masyarakat yang sebaliknya, yang tidak memiliki aturan-aturan, tidak memiliki norma-norma, bahkan masyarakatnya itu saling tidak peduli, acuh tak acuh, bahkan senang membicarakan masyarakat lain, maka otomatis kita juga akan melakukan hal yang sama. Kita juga akan bersikap seperti apa yang ada di lingkungan masyarakat kita. Jadi sebaiknya kita dapat memilih berada dalam lingkungan masyarakat yang positif. Namun jika kita sudah terlanjur berada dalam lingkungan masyarakat yang bisa dibilang tidak baik, kita harus bisa membatasi diri, menjaga diri kita agar tidak terjerumus dalam kebiasaan masyarakat di sekitar sana. Tapi kita juga dapat mengambil hal-hal positif dari lingkungan masyarakat yang ada. Baik, jadi individu itu belajar banyak dari lingkungan sosial sekitar mereka, terutama dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Sehingga menimbulkan pengalaman-pengalaman belajar, sehingga dapat membantu seseorang dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang patut untuk ditiru dan mana yang harus dihindari. Baik, kemudian materi selanjutnya yaitu ada jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya. Baik, Putri bisa di next slide-nya. Jadi jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang merupakan kebutuhan biologis yang timbul dari dorongan atau motif asli seperti kebutuhan makan, minum, bernapas, kehangatan tubuh, dan kebutuhan seksual dan perlindungan diri. Kemudian yang kedua itu ada kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang timbul oleh motif dipelajari atau kebutuhan sosial psikologis seperti kebutuhan mencari ilmu pengetahuan, mengikuti pola hidup masyarakat, hiburan, dan lainnya. Kemudian materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan remaja dan implikasi penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, Putri. Jadi, kebutuhan remaja diklasifikasikan menjadi 4 kelompok, yaitu pertama itu ada kebutuhan organik, yaitu kebutuhan makan, minum, bernapas, dan lain sebagainya. Kemudian kebutuhan yang kedua itu adalah kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan mendapatkan simpati dan pengakuan dari pihak lain. Yang ketiga itu ada kebutuhan berprestasi atau need of achievement, dikenal yang berkembang karena dorongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan kemampuan psikofisis. Yang keempat yaitu kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Jadi itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dilan. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok 7. Nah, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan materi kita pada hari ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa nilai moral dan sikap adalah satu kesatuan.
Nilai merupakan dasar pertimbangan bagi individu untuk melakukan sesuatu. Sedangkan moral merupakan perilaku yang seharusnya dilakukan atau dihindari, dan sikap adalah kecenderungan individu untuk merespon terhadap suatu objek sebagai perwujudan dari sistem nilai dan moral. Jadi upaya pengembangan nilai moral dan sikap berawal dari keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jenis-jenis kebutuhan remaja dan pemenuhannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, guru hendaknya selalu sensitif terhadap kebutuhan para siswa atau remaja dan memahaminya sebaik mungkin. Nah, itu saja dari kami kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kritik dan saran dipersilakan, dan apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan di kolom komentar. Baik, kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Salam harmoni.